Pada Sabtu 14 Maret 2026, konflik antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran telah memasuki hari ke-15. Hingga kini, kedua pihak pun masih terus saling melancarkan serangan. Situasi di lapangan nunjukin kalau perang belum ada tanda-tanda bakal mereda. Nah, meski ngadepin tekanan dari dua kekuatan militer besar dunia, Iran nunjukin sejauh ini masih mampu bertahan. Bahkan beberapa kali nyerang balik yang membuat Washington dan Tel Aviv harus ekstra kerja keras di medan konflik. Padahal dari awal konflik, Iran udah kehilangan pemimpin tertingginya, Ayatollah Ali Khamenei. Sejumlah pihak, terutama AS, yakin betul dengan tewasnya Khamenei, Iran bakal runtuh. Apa ya kira-kira yang membuat Iran bertahan? Aras Reisnezad yang merupakan asisten profesor tamu di Fletcher School, Universitas Tufts, dan peneliti tamu di Middle East Center London School of Economics menyebut strategi di balik serangan itu kelihatannya sederhana, yakni singkirkan kepala Republik Islam maka negara itu akan runtuh. Nah, asumsinya Republik Islam Iran yang dibangun dan dikelola dengan struktur kepemimpinan terpusat dan sangat terkait dengan otoritas Khamenei bakal runtuh saat komando tertingginya, yakni Khamenei sendiri meninggal. Saat Khamenei terkonfirmasi meninggal akibat serangan udara yang dilancarkan AS Israel, banyak pihak yang meyakini perang segera berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai. Tapi kayaknya strategi itu meleset dari harapan. Meski kehilangan pemimpin tertingginya, mesin perang Iran belum runtuh, bahkan saat AS dan Israel terus menggempur kekuatan militer Iran sekalipun. Nah, para analis menilai meskipun Khamenei adalah tokoh yang sangat berpengaruh, tapi sistem pemerintahan Iran justru dirancang untuk terus berfungsi, bahkan setelah kematiannya. Setidaknya ada beberapa cara sistem pemerintahan Iran dirancang untuk berfungsi tanpa pemimpin tertinggi. Salah satunya, melansir BBC, sejak revolusi 1979, Iran telah diperintah oleh para pemimpin agama Syiah dan lembaga politik serta militernya terstruktur untuk melindungi bentuk pemerintahan ini. Berikutnya, sebuah sistem diterapkan untuk menunjuk pengganti Khamenei, sebuah pemilihan oleh badan yang terdiri dari 88 tokoh agama yang dikenal sebagai majelis pakar. Para ulama ini setia pada rezim dan akan memilih seseorang yang akan melanjutkan jalan yang telah ditempuh Khamenei. Berikutnya, salah satu lembaga paling berpengaruh di Iran, IRGC, dibentuk untuk melindungi sistem Republik Islam dan menjaga ideologi negara. Selain berperan sebagai kekuatan militer, IRGC juga punya pengaruh besar dalam politik dan keamanan Iran. IRGC lah yang dikenal sebagai salah satu aktor utama yang berhadapan dengan AS Israel, sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan di dalam negeri. Dengan kekuatan dan pengaruh yang dimilikinya, IRGC diperkirakan bakal memainkan peranan penting dalam proses suksesi kepemimpinan Iran, terutama untuk memastikan pemimpin baru tetap sejalan dengan kepentingan sistem Republik Islam. Kemampuan suatu negara untuk bertahan di tengah tekanan biasanya bersinggungan dengan konsep state resilience atau ketahanan negara, yakni kemampuan sistem politik untuk tetap berfungsi secara efektif meskipun menghadapi krisis besar seperti perang, sanksi ekonomi, maupun tekanan geopolitik, sehingga negara tersebut masih mampu menjaga stabilitas pemerintahan, menjalankan institusi negara, dan mempertahankan kontrol atas situasi domestik. Nah, dalam konteks ini, Iran membangun struktur kekuasaan yang relatif kompleks dan berlapis. Kekuasaan tidak hanya bertumpu pada satu individu, tetapi didukung oleh jaringan institusi politik, religius, dan militer yang saling terhubung. Struktur ini membuat pemerintahan tetap dapat berjalan meskipun berada dalam situasi krisis. Dengan demikian, stabilitas Iran tidak hanya berasal dari kekuatan militernya, tetapi juga dari arsitektur politik yang dirancang agar mampu bertahan dalam kondisi konflik. Nah, strategi Iran dalam konflik nggak hanya berfokus pada pertempuran militer, tetapi juga pada upaya mengubah perang menjadi tekanan geopolitik dan ekonomi yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, Iran dapat tetap punya pengaruh meskipun punya keterbatasan dalam kekuatan militer konvensional. Posisi geografis Iran di sepanjang pantai utara Teluk Persia ngasih keuntungan strategis karena dekat dengan Selat Hormuz, jalur penting yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. Kondisi ini membuat Iran nggak harus menutup jalur tersebut secara permanen untuk menimbulkan dampak global. Gangguan sementara saja sudah dapat mempengaruhi stabilitas distribusi energi, meningkatkan biaya asuransi pelayaran, serta berdampak pada rantai pasok global. Faktor geografis inilah yang memberikan Iran keuntungan struktural dalam menghadapi dinamika konflik. Nah, dalam konteks geopolitik global yang makin hari makin kompleks ini, pengalaman Iran nunjukin bahwa stabilitas politik kayaknya nggak semata-mata ditentuin sama siapa yang mimpin, tapi juga sama gimana sistem kekuasaan dan institusi negara dirancang.
Negara bisa tetap jalan meski ada pergantian kepemimpinan kalau institusinya mampu menjaga kesinambungan pemerintahan. Akhirnya kekuatan negara nggak hanya pada figur pemimpin, tapi pada ketahanan institusi yang mampu pertahanin stabilitas di tengah perubahan dan tekanan zaman.